Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English class with me. Okay, I want to introduce myself. My name is Nada Hanifah Hasna. You can call me Nada. I'm from student 7th semester English Education Department Ahmad Dahlan University. So today I want to share some material, especially to 8th grade junior high school about greeting card. So today we will learn about greeting card together. Okay, let's see. Greeting card. Greeting card means kartu ucapan. Jadi untuk pengertian singkat dari greeting card adalah kartu ucapan. Kemudian we have a 5 learning activity for this meeting today. First, what is greeting card? Apa itu greeting card? Dan pengertian greeting card itu apa? Kemudian yang kedua, what are the purpose or social function of greeting card? Jadi nanti kita juga akan belajar tentang tujuan atau fungsi sosial dari greeting card. Kemudian yang ketiga, ada kinds of greeting card. Ada jenis-jenis greeting card. Apa aja jenis-jenis greeting card? Nanti saya akan contohkan beberapa contoh greeting card yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, how to use kind of greeting card. Jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana sih cara menggunakan jenis-jenis greeting card itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh nih, untuk birthday card. Nah, birthday card itu digunakan pada saat acara apa? Yaitu pada saat acara ulang tahun, seperti itu. Kemudian yang kelima, seperti biasa, activity. Ada activity-nya. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana. Learning objective. We have 3 learning objective today. Pertama, student know definition of greeting card. Kemudian yang kedua, student know what kinds of and purpose of greeting card. Kemudian yang terakhir, student know what are the structure of greeting card. Jadi nanti untuk learning objektifnya, siswa diharapkan memahami atau tahu definisi dari greeting card, kemudian jenis-jenis greeting cardnya itu ada apa aja, dan tujuannya juga. Dan yang terakhir, siswa itu tahu struktur greeting card itu apa aja sih di dalamnya, ada berapa, seperti itu. Oke. Do your best at all the opportunities you have and never give up. Starting is always the hardest thing. This is a quote today. Okay, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki dan jangan pernah menyerah. Memang memulai itu selalu menjadi hal yang sulit. Dan jika kita tidak, walaupun memulai itu adalah hal yang sulit, tapi jika kita tidak memulai, kita tidak akan mendapatkan kesempatan dan kita tidak dapat melakukan kesempatan itu secara baik, seperti itu. Okay, there are 2 example card. So, untuk yang kartu pertama ini adalah congratulation card. Kemudian yang kedua ada birthday card. Untuk yang pertama, kenapa saya menamai ini sebagai congratulation card? Karena di sini ada kata kuncinya, let me congratulate. Nah, ini adalah kuncinya, unsur kebahasaannya dari congratulation card, seperti itu. Nah, saya bacakan ya. Dear Tony, let me congratulate you on your success as the best English news reader this 2014. I hope you always perform the best in the next competition. Cindy. Nah, jadi yang ngirim suratnya itu Cindy untuk Tony. Karena Cindy ini memberikan selamat untuk Tony karena si Tony ini tuh udah sukses menjadi Best English News Reader pada tahun 2014, seperti itu. Jadi si Cindy itu ingin memberikan selamat kepada si Tony.
Nah, kemudian di dalam greeting card ini pasti ada penerima si Tony, pengirim di Cindy, dan isinya, isi dari greeting card atau body atau kontennya. Nah, di dalam body itu pasti ada ungkapan harapannya. Nah, contohnya ini, I hope you always perform the best in the next competition. Nah, ini tuh adalah ungkapan harapan untuk si Tony, seperti itu. Jadi ini adalah congratulation card. Dan yang kedua, oke, ini kenapa saya katakan sebagai birthday card? Karena di sini juga ada kata kuncinya nih, happy birthday my dear friends. Nah, udah jelas sekali kan bahwa ini tuh adalah birthday card. Kemudian, ini juga sama ya seperti ini. Ada penerimanya, kemudian si Faruk ini sebagai pengirimnya, dan ini badinya. Ini untuk badinya. Nah, tentu di dalam body ini ada ungkapan harapannya. Ini nih, my God, facilitate you to achieve your expectation. Nah, ini tuh adalah ungkapan harapannya, seperti itu. Lengkap berarti ini ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai struktur teks dari greeting card. Ada penerima, pengirim, body, kontennya. Seperti itu. Saya langsung saja ya. Oke. What is greeting card? Apa itu pengertian dari greeting card? Oke. Greeting card is a card or tag containing certain expressions sent to someone or people in certain moment. Jadi, greeting card itu adalah kartu atau tag yang berisi ungkapan-ungkapan yang dikirim oleh seseorang untuk orang lain pada saat-saat tertentu atau event-event tertentu. Seperti itu. Saya ulangi satu kali lagi. Greeting card itu adalah kartu atau teks yang berisi ungkapan-ungkapan yang dikirim oleh seseorang untuk orang lain pada saat-saat tertentu atau event-event tertentu. Itu adalah pengertian dari greeting card. Oke. We have 3 purpose or social function about greeting card. Jadi, greeting card punya 3 tujuan. Tujuan utamanya ini adalah to congratulate, untuk memberikan selamat. Biasanya to congratulate ini ada pada congratulation card, kemudian moving a new home card, pindah ke rumah baru, kemudian ada graduation card dan sebagainya. Kemudian yang kedua, to wish, untuk memberikan harapan. Biasanya ini tuh ada di birthday card, kemudian New Year's card itu juga bisa, kemudian Valentine's itu juga bisa, Mother's Day card. Nah, ini banyak sekali nih ya. Dan kemudian yang terakhir, to show sympathy for someone, untuk memberikan simpati kepada seorang. Jadi to show sympathy ini biasanya digunakan pada kartu condolences card, di mana kartu itu tuh dikirim kepada orang yang sedang dalam keadaan berduka cita, atau condolences card itu adalah kartu bela sungkawa, seperti itu. Nah, ada 3 struktur teks, sudah saya sebutkan tadi ya. Untuk yang pertama, ada receiver atau penerima. Contohnya ini, Dear Zain, kemudian Beloved Mom, kemudian Dear Nada, seperti itu. Kemudian yang kedua, body atau konten, itu adalah isi dari greeting card. Dan saya sudah sebutkan tadi, di dalam body itu ada ungkapan harapan, pasti itu ada ungkapan harapan dan unsur kebahasaan yang dipakai pada setiap kartu. Contohnya ini, Happy Birthday. Nah, Happy Birthday ini biasa digunakan untuk kartu birthday card. Kemudian misalnya, Congratulations on your graduation. Nah, itu bisa juga untuk congratulation card atau graduation card, seperti itu. Kemudian, nah ini pasti ada ungkapan harapannya. I wish you, terus I hope you, seperti tadi ya. My God, semoga Allah, semoga Tuhan, seperti itu. I wish, I hope, my God, seperti itu. Yang terakhir,
ada sender. Sender atau pengirim biasa kita sebut sebagai writer. Writernya, jadi penulisnya. Seperti ini. Emma, Cindy, bisa juga Nada, Nadifa, seperti itu. Oke. Nah, ini. Mari kita identifikasi bersama-sama. Nih, untuk yang pertama, ini adalah get well card, dan yang kedua adalah congratulation card. Kenapa saya bilang ini itu adalah get well card? Ya karena ini praying for your good health, get well soon. Nah ini tuh kartu yang dikirim untuk memberikan apa ya, semangat kesembuhan untuk yang dikirim oleh si penulis, seperti itu. Nah ini get well soon Cindy, I hope you. Nah pasti ini ada di body ini ada ini ungkapan harapannya, I hope you that you will be able to fully recover from your surgery. Sending you love and good energy from Denpasar. With love, Wayan. Nah, jadi si Wayan adalah pengirimnya dan Cindy itu adalah penerimanya. Si Cindy ini itu yang sedang sakit. Jadi si Wayan mengirimkan kartu get well ini untuk si Cindy yang sedang sakit. Nah, seperti itu. Kemudian ini lengkap ya, teman-teman. Ada penerimanya, kemudian ini badinya, dan badinya ini ada ungkapan harapannya, kemudian si Wayan ini pengirimnya. Oke? Jadi move ke card yang kedua. Ini adalah congratulation card. Kenapa saya memanggil congratulation card? Nah, karena ini sudah jelas ya ada congratulation. Nah, kemudian ini juga bisa nih untuk graduation card. Soalnya your graduation is a time to celebrate bla 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 bla. Nah, ini bisa menjadi dua kartu. Seperti yang saya sudah bilang tadi ya. Nah, ini tuh cuman ada badinya aja. Tapi di body ini sudah ada ungkapan harapannya seperti may your life always be filled with happiness. Nah, ini adalah ungkapan harapannya. Tapi sayangnya di sini tidak ada pengirim maupun penerimanya. Alangkah lebih baiknya lagi jika kita membuat sebuah kartu greeting card itu kita cantumkan siapa penerima dan siapa isinya supaya nanti itu jadi jelas siapa pengirimnya dan si penulis ini itu menulis kartu ini untuk siapa, seperti itu. Lanjut ya. Nah ini kinds of greeting card, jenis-jenis greeting card. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh, mungkin ada kurang lebih 10 contoh greeting card yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, untuk yang pertama adalah birthday card. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai birthday card? Sudah saya bilang tadi, ini adalah kata kuncinya, happy birthday. Ini adalah kata kunci dari birthday card. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada graduation card. Nah, ini kata kuncinya, happy graduation. Kemudian congratulations on your graduation. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai congratulation card karena ini juga ada kata kuncinya nih, congratulations on your graduation. Jadi kartu ini bisa mencakup menjadi dua jenis kartu, yaitu congratulation card dan graduation card. Yang ketiga, Valentine's card. Nah ini ada kata kuncinya ya, Happy Valentine's Day, kemudian Happy Heart Day. Nah Happy Heart Day ini karena Valentine's identik dengan hari kasih sayang, pasti ini sudah tertera ini ya, ini sebagai kata kuncinya, dan ini juga nih, Happy Valentine's Day, seperti itu. Lanjut, moving to new home card, pindah ke rumah baru, kartu rumah baru. Nah ini juga bisa sebagai congratulation card. Ini juga ada nih kata kuncinya, congratulations. Kemudian moving to new home card, ini nih, on your new home. Ini adalah kata kuncinya. William and Olive ini mungkin pengirimnya. Nah ini New Year card. Nah ini udah ada
kata kuncinya semua sebenarnya. Happy New Year. Sudah jelas ya, ini adalah New Year's card. Kemudian Mother's Day card. Nah, ini kata kuncinya. Happy Mother's Day. Ini adalah kata kunci dari Mother's Day card. Kemudian Happy Married. Nah, ini biasanya dikirim kepada saudara, sahabat, atau teman yang akan menikah. Gitu. Nah, kemudian satu lagi tambahan yaitu adalah condolences card. Nah, kenapa saya sebut sebagai condolences card? Ya, karena condolences card ini adalah kartu di mana seorang tuh mengirim kepada orang lain pada saat berduka cita. Karena condolences card ini itu adalah kartu bela sungkawa. Seperti itu. Oke, waktunya exercise. Jadi di sini saya akan memberikan clue-clue kepada teman-teman apa saja yang dikerjakan, kemudian dan bagaimana. Oke, kita pindah ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 task yang harus dikerjakan. Nah, untuk yang pertama nanti teman-teman mengerjakan task 1. Ini disediakan 8 kata di mana ada juga 8 gambar. Jadi kata ini nanti dimasukkan ke dalam gambar-gambar ini. Misalnya nomor 1 ini gambar balon, berarti untuk balance nanti ditaruh di nomor 1 dan seterusnya seperti itu. Baik, saya akan membantu mengartikan ya. Candles untuk lilin, cookies untuk biskuit, paper hats untuk topi kertas, card untuk kartu, gift untuk hadiah, balance untuk balon, ya ini untuk nomor 1 ya, candies untuk permen, birthday cake ini untuk roti ulang tahun, seperti itu. Nanti jangan lupa ditaruh di titik-titiknya sesuai dengan gambar ini. Nah, move to task 2. Sama seperti task 1, disediakan 9 kata di sini, jenis-jenis kartu. Nah, nanti di sini ada clue-cluenya. Nah, ini nomor 1 ya. Merry Christmas. Jadi untuk gambar ini otomatis kita memasukkan Christmas card ke sini. Kemudian ada Valentine's Day. Nah, Happy Valentine's Day. Nah, nanti ini jenis kartunya yang digunakan ini apa, seperti itu. Nah, nanti yang ini kata-kata ini dimasukkan ke dalam titik-titik ini dan seterusnya seperti itu. Sama seperti nomor 1 ya. Kemudian task 3. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi siapa receiver, body, sender atau penulisnya. Nah, di sini itu disediakan Mother's Day card. Ada Mother's Day card. Oke, saya bacakan. To beloved mom, Happy Mother's Day. I'm so thankful and blessed for having special mother like you. I respect you a lot. You are my inspiration. Thank you for everything. I love you, Mom. Your daughter, Ita. Nah, nanti teman-teman mengidentifikasi ya siapa penerimanya, apa isinya, kemudian siapa penulis atau pengirimnya, seperti itu. Kemudian task 4. Nah, disediakan juga 2 kartu di sini. Nanti teman-teman membedakan antara kartu ini dan kartu ini, membedakan bedanya itu apa aja dan apa aja juga persamaannya. Jadi bedanya itu apa aja antara dua kartu ini dan menemukan persamaan dari kedua kartu tersebut. Oke, task terakhir. Oke, disediakan juga di sini ada congratulation card atau graduation card ini ya. Nah, di sini ada 7 pertanyaan yang harus dijawab. Oke, untuk yang nomor 1, what is the tag about? Tag ini tuh tentang apa? Kemudian who writers, siapa penulisnya? Dan untuk siapa teks ini ditulis? Terus nomor 4, why is the tag written? Kenapa teks ini tuh kartu ini ditulis? Kemudian nah ini tujuan. Apa tujuan teks yang ditulis ini? Tujuannya ini kartu ini tuh apa? Nah, kemudian yang ini hubungan antara penerima dan pengirim. Hubungannya apa? Kemudian nomor 7 ini mengartikan apa artinya congratulation, apa artinya hopefully, and apa artinya beloved. Seperti itu. Nah, nanti ini dikerjakan di buku masing-masing. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke,
seperti itu penjelasannya. Move to PowerPoint. Oke, sepertinya sudah di akhir penjelasan dari saya. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang greeting card. Untuk yang pertama, greeting card itu adalah kartu ucapan, di mana kartu atau teks yang dibuat oleh seorang yang dikirim untuk orang lain yang berisi ungkapan dan dikirimkan pada saat-saat tertentu atau event-event tertentu. Nah, ini yang nomor 2, kinds of greeting card. Nah, saya sudah menjelaskan tadi kurang lebih 10 jenis-jenis greeting card. Itu ada birthday card, graduation card, atau congratulation card, dan Valentine's Day card, Mother's Day card, and moving in your home card, getting married card, and condolences card, and so on. Kemudian yang ketiga, struktur teks. Nah, struktur teks greeting card itu ada receiver atau penerima, body atau konten yang berarti isi. Kemudian yang ketiga ini adalah sender atau writer, yaitu adalah pengirim. Nah, di body dalam greeting card itu pasti ada ungkapan harapannya, itu sudah pasti. Yang nomor 4, oke, ada 3 tujuan dari greeting card. Udah yang pertama, to congratulate, dan to wish, dan yang terakhir, to show sympathy for someone. Oke, semoga bisa dipahami. I think enough explanation for me. Don't forget watching and happy watching. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.